Masih pakai Excel versi lama dan sering lembur? Jangan salah, di video ini langsung tanpa basa-basi, saya tunjukkan 7 rumus rahasia yang bisa memangkas kerjaan manual kamu. Kita lihat data master tutorial Excel 7 rumus rahasia, di mana yang ke satu ada tabel utama transaksi, kemudian kedua ada tabel hari libur, daftar libur nasional, dan ketiga area demo eksekusi 7 rumus yang akan kita bahas. Rumus sum produk. Tujuan pemakaian rumus sum produk ini yaitu untuk mengetahui total omset penjualan, harga dikalikan kuantitas produk yang terjual. Baik, kita langsung saja eksekusi. Sama dengan sum produk kurung buka, kita akan blok harga satuannya yaitu pada kolom G7 sampai dengan G14. Koma, dilanjutkan kita blok kembali pada kolom kuantitas produk yang terjual dari H7 sampai dengan H14. Kurung tutup, lalu enter. Diperoleh hasil penjualan atau total omset penjualan yaitu Rp5.414.000. Indeks plus match. Tujuan pemakaian rumus ini yaitu untuk mencari nama karyawan pada kolom B berdasarkan ID staff yang berada di kolom D. Kita lanjutkan untuk mencari ID staff seperti yang saya contohkan EMP 03. Lalu di hasil eksekusi rumus sama dengan indeks kurung buka, kemudian kita blok nama karyawan yang berada di kolom C7 sampai dengan C14. Kemudian koma, match, kurung buka, kita klik pada kolom E21 untuk mencari ID karyawan yang kita inginkan, koma, kemudian kita blok di kolom D7 sampai dengan D14, kurung tutup, kurung tutup. Jadi kurung tutup yang kita tuliskan di sini double, lalu tekan enter. Maka akan muncul nama daripada karyawan yang memiliki ID EMP03 yaitu Dewi Lestari. Count IPS. Tujuan penggunaan rumus ini yaitu untuk mengetahui jumlah transaksi status lunas dan kuantitas produk yang terjual di atas 30. Langsung saja kita eksekusi rumusnya pada kolom hasil eksekusi rumus. Sama dengan count IPS kurung buka, kita lihat kolom I yang menyatakan status bayar, lalu kita blok I7 sampai dengan I14, koma, spasi kutip, lunas, karena kita ingin mengetahui status bayar yang lunas saja, maka di sini ditulis kutip lunas, kutip, koma, kita lihat kuantitas produk yang terjual, yaitu yang berada di kolom H. Kemudian kita blok H7 sampai dengan H14. Kemudian kita kembali scroll ke bawah. Koma.
kutip, lebih besar daripada 30, kutip, kurung tutup. Lalu tekan enter. Hasil eksekusi rumus menunjukkan status bayar yang berada di atas 30 dan lunas yaitu 4. Sum ifs plus wildcard. Jadi penggunaan rumus ini yaitu bertujuan untuk mengetahui total omset khusus semua varian menu yang mengandung kata kopi misalkan. Maka dari itu kita tuliskan pada kata kuncinya yaitu kopi. Setelah itu kita langsung eksekusi rumusnya. Pada hasil eksekusi rumus sama dengan sum ifs kurung buka. Kita lihat kolom G yang menyatakan harga satuan dari produk yang kita cari. Kita blok G7 sampai dengan G14. Koma. Kita kembali perhatikan nama item pada kolom F. Maka dari itu kita akan blok F7 sampai dengan F14. Koma, kutip, bintang, mohon maaf, bintang, kutip, simbol, dan lalu kita input kata kuncinya yaitu pada kolom E23, simbol dan, kutip, bintang, kutip, kurung tutup, lalu kita tekan enter. Maka di sini total omset khusus varian yang mengandung kata kopi yaitu sebesar Rp98.000. If error plus VLOOKUP. Tujuan penggunaan rumus ini yaitu untuk mencari harga produk berdasarkan nama, kemudian menampilkan kata tidak ada jika salah ketik. Maka dari itu, kita akan membuat dulu nama kuncinya, yaitu contoh nama produk yang akan kita cari, kopi susu mantap. Kata ini kita gunakan sebagai kata kunci, lalu kita langsung saja eksekusi rumusnya sama dengan if error, kurung buka, VLOOKUP, kurung buka, kita input kata kuncinya pada kolom E24, koma, kita perhatikan kolom F untuk nama produk atau item, lalu kita blok F7 sampai dengan G14 yang mencakup harga satuannya. Kita scroll ke bawah, koma, 2, koma, false, kurung, tutup, koma, kutip, tidak ada, kutip, kurung tutup.
Lalu kita tekan enter. Nah, karena di sini pada rumus tidak bisa, kita coba ke teks, kita ubah menjadi general. Lalu kita tekan enter. Jadi hasil eksekusi rumus menyatakan bahwasannya produk dengan nama Kopi Susu Mantap tidak ada dalam list produk yang dijual pada tabel. Network Days. Tujuan penggunaan rumus ini yaitu untuk menghitung hari kerja efektif proyek baris pertama tanpa Sabtu, Minggu, dan libur. Maka dari itu, kita langsung saja eksekusi rumusnya pada hasil eksekusi rumus. Sama dengan network days kurung buka, kita lihat kolom J. Lalu kita klik J7, perhatikan kolom K, tanggal proyek selesai. K7, pada tabel hari libur, kita klik M7 sampai dengan M9. Kurung tutup. Lalu kita tekan enter. Jadi, hitung hari kerja efektif proyek baris pertama tanpa Sabtu, Minggu, dan libur yaitu sejumlah 20 hari. Rumus yang ketujuh yaitu teks gabungan. Tujuan rumus ini yaitu untuk membuat string format otomatis mulai dari ID transaksi, nama karyawan, sampai dengan status bayar. Langsung saja kita eksekusi rumusnya pada kolom hasil eksekusi rumus. Sama dengan kita perhatikan kolom B, ID transaksi, lalu kita klik B7, simbol dan, kutip, kurang kutip, simbol dan, kita klik kolom C yaitu C7, dan, kutip, kurung buka, kutip, dan, kita ke samping untuk melihat kolom I, status bayarnya, I7, dan, kutip, kurung tutup, kutip. Lalu kita lihat kembali ke hasil eksekusi rumus. Kita tekan enter. Maka terbaca hasil eksekusi rumusnya TRX 101 Budi Santoso lunas. Nah, dari ketujuh rumus ini, mana yang paling sering kamu butuhkan? Tulis di komentar dan jangan lupa like serta subscribe channel Fitur Kerja.